Hamas dan faksi Palestina lainnya segera menyuarakan penolakan atas rencana pengiriman pasukan stabilitas internasional atau ISF ke Gaza. Pasukan itu terdiri atas tentara dari Indonesia, Azerbaijan, Mesir, dan Turkiye. Alasannya karena rencana itu dibuat oleh Amerika Serikat dan berpotensi menimbulkan bentuk lain dari pendudukan di Gaza. Padahal, Presiden Prabowo Subianto sejak lama sudah menyatakan dirinya bersedia mengirimkan TNI ke Gaza dengan dasar misi kemanusiaan dan perdamaian. Bahkan, TNI pun sudah melakukan persiapan internal sampai melakukan pemetaan kebutuhan dan logistik. Pertanyaannya, kenapa Hamas menolak misi kemanusiaan Indonesia dan negara lainnya? Pada 17 November 2025, Dewan Keamanan PBB telah mengesahkan resolusi tentang pemerintahan transisi dan pasukan stabilitas internasional atau ISF. 13 suara menyetujuinya dan tidak ada veto dengan Rusia serta Cina memilih abstain. Tapi, esoknya pada Selasa 18 November 2025, Hamas dan faksi lainnya di Palestina menolak resolusi itu. Hamas khawatir rencana untuk Gaza yang dipimpin Amerika Serikat itu akan berseberangan dengan kehendak nasional Palestina. Mereka juga khawatir pasukan internasional itu bisa membatasi hak rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri. Penolakan pun disuarakan oleh sebagian warga Gaza berdasarkan laporan Al Jazeera. Seorang warga Gaza, Mohamed Abdul Malik, menyebut mereka tidak perlu pasukan asing karena merasa Palestina bisa bertanggung jawab atas negara mereka. Warga Gaza lainnya, yakni Mohamed Hamdan, juga skeptis dengan rencana Trump itu karena khawatir tidak akan berpihak pada Palestina. Profesor Institut Studi Pasca Sarjana Doha, Mohamed Al-Masri, menyebut keraguan warga Gaza itu berasal dari tidak adanya jaminan bagi kemerdekaan Palestina di dalam resolusi tersebut. Pertanyaannya, apa sebenarnya isi resolusi itu dan kenapa Hamas serta sebagian warga Gaza menolaknya? Resolusi PBB soal rencana Gaza itu mencakup sejumlah poin. Melansir dari Axios, ada sejumlah poin-poin krusial yang mungkin saja jadi dasar penolakan Hamas dan sebagian warga Gaza. Pertama, sebuah dewan pemerintahan bernama Dewan Perdamaian Gaza akan dibentuk dan diketuai langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dewan Perdamaian itu akan bertugas sampai akhir tahun 2027. Tugas Dewan Perdamaian adalah berkoordinasi dengan otoritas Palestina yang terdiri atas warga Palestina yang kompeten. Dewan Perdamaian dan otoritas Palestina itu akan bekerja sama menyalurkan bantuan dari PBB, Palang Merah, Bulan Sabit Merah, dan organisasi lainnya. Poin ini dipermasalahkan Hamas dan sebagian warga Gaza karena Dewan Perdamaian buatan Amerika Serikat berpotensi menyetir Palestina. Kedua, dibentuknya Pasukan Perdamaian Internasional atau ISF yang terdiri atas tentara dari Indonesia, Azerbaijan, Mesir, dan Turkiye. ISF akan bertanggung jawab kepada PBB. Dalam resolusi itu, disebutkan ISF akan berkonsultasi dan bekerja sama erat dengan Israel dan Mesir. Mereka akan bekerja sesuai hukum humaniter internasional. Tapi, ISF juga bertugas untuk memastikan proses demilitarisasi di Gaza berjalan lancar, termasuk penghancuran dan pencegahan pembangunan kembali infrastruktur militer, teror, dan ofensif. Pasukan asing itu juga akan melakukan pelucutan senjata dari kelompok bersenjata non-negara termasuk Hamas. Poin itulah yang juga menjadi masalah utama bagi Hamas karena kelompok itu enggan melucuti senjata mereka. Bagi Hamas dan sebagian warga Palestina, melucuti senjata sama dengan menghapuskan perlawanan Palestina. Pertanyaannya, bagaimana pemerintah Indonesia akan bersikap dan persiapan apa yang sudah dilakukan TNI? Sejak awal menjabat, Presiden Prabowo Subianto memang sudah berkomitmen untuk mengirimkan pasukan perdamaian. TNI bahkan sudah melakukan perencanaan dan persiapan internal. Mulai dari pemetaan kebutuhan logistik, perlengkapan, dan kemampuan yang relevan dengan karakter operasi yang akan dihadapi. Hal itu disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal Freddy Ardiansah. Freddy menyebut TNI masih menunggu perintah dari pemerintah dan Kementerian Pertahanan. Meski demikian, mengingat situasi yang belum menentu, sejumlah pihak meminta Prabowo untuk berhati-hati dalam mengirim pasukan perdamaian ke Gaza.
Bukan soal resiko ancaman keamanan, melainkan karena adanya potensi konflik politik yang bisa bermasalah. Anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PKB, Oleh Soleh mengkhawatirkan adanya indikasi intervensi dari Israel untuk menentukan negara mana yang boleh bergabung dengan ISF. Jika Israel ikut berperan memutuskan komposisi ISF, bisa-bisa pasukan itu membuka peluang bagi Tel Aviv untuk memuluskan kepentingan politik dan militernya. Dosen Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Teguh Reza Syah juga mengatakan hal serupa. Menurutnya, keputusan PBB terkait Gaza syarat akan kepentingan Amerika Serikat. Jika Indonesia mengirim TNI dan ikut terlibat dalam ISF, Teguh khawatir pasukan Indonesia nantinya akan tunduk pada Amerika Serikat dan tidak bisa mengedepankan solusi dua negara. Penolakan Hamas bukan spesifik penolakan terhadap Indonesia dan TNI, melainkan terhadap struktur politik di balik pembentukan ISF secara general. Bagi Hamas dan sebagian warga di Gaza, selama rencana itu dipimpin Amerika Serikat, berkonsultasi dengan Israel, dan bertujuan melucuti perlawanan, maka pasukan internasional akan selalu dipandang sebagai bentuk pendudukan baru. Di sisi lain, Indonesia berdiri pada posisi yang berbeda. Niatnya jelas, yakni misi kemanusiaan. Persiapan TNI pun sudah dilakukan dengan serius dan profesional. Namun, realitas politik di lapangan jauh lebih rumit. Pasukan internasional bisa saja terjebak menjadi bagian dari tarik-menarik kekuatan besar. Karena itulah, langkah berikutnya harus benar-benar dihitung. Akankah Indonesia jadi mengirim pasukannya ke Gaza? Ataukah pemerintah punya solusi lain untuk tetap membantu Gaza? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.